Oke, kita lanjutkan tentang overloadnya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah overload pada konstruktor. Nah, apa ini? Overload pada konstruktor. Nah, sekarang kita coba kembali ke program yang sudah pernah kita buat. Nah, kita lihat di sini kelas tabung. Nah, kita akan coba membuat konstruktor tabung dan dalam kurung, kemudian kita lakukan inisialisasi, jadi misalnya R-nya 0 dan kemudian T-nya 0. Jadi kalau misalnya tabung ini dipanggil dari tempat lain dan tidak ada input, maka asumsinya adalah jari-jarinya 0 dan tingginya juga 0 begitu ya. Nah, ini jika tabung atau konstruktor tabung ini tidak memiliki input. Nah, sekarang kita bisa juga membuat agar konstruktor tabung ini dia ada input yang bisa kita masukkan, misalnya jari-jari dulu, jari-jari saja. Nah, jadi nanti jari-jari sebagai variabel globalnya dis.r, variabel jari-jari global sama dengan jari-jari variabel lokal. Dis.r ini adalah r yang ini begitu ya, sama dengan r lokal yang ini. Kemudian T-nya karena tidak didefinisikan, misalnya kita sebut T-nya 0 begitu. Nah, ini karena dua metode ini memiliki nama yang sama, maka sebenarnya tabung ini adalah konstruktor. Tabung ini dia adalah overload dan sekaligus juga konstruktor karena namanya sama dengan nama kelas. Jadi ini overload pada konstruktor. Kita bisa juga membuat satu lagi. Misalnya inputnya lebih lengkap lagi. Di sini ada R dan ada T. Bisa juga seperti ini. Nah, sehingga T-nya di sini dis.t sama dengan T begitu. Nah, sehingga di sini ada 3 konstruktor yang tentu saja karena sama namanya, maka ini disebut overload. Namun overload sesuai dengan persyaratannya ya harus memiliki jumlah variabel input yang berbeda. Kita lihat di sini jumlah variabel inputnya tidak ada 0, di sini jumlah variabel inputnya 1 dan di sini jumlah variabel inputnya 2, berbeda sehingga boleh dan ini tidak masalah. Atau kita juga bisa membuat seperti ini. Control saya copy kemudian saya paste di sini, saya ganti ini dengan integer. Nah, ini juga tidak masalah. Sepanjang berbeda tipe datanya walaupun sama jumlah inputnya atau jumlah inputnya berbeda. Nah, di situ berlaku overload. Nah, sehingga ada 4 konstruktor yang bisa digunakan. Nah, terus bagaimana cara memanggilnya dari file main.java? Nah, kita bisa memanggilnya seperti ini. Nah, jadi dari file main.java ya yang ini. Maaf, kita coba lihat lagi file main.java-nya itu di sini ya, op2 kayak di sini. Nah, sekarang kita coba definisikan tabung. Kemudian di sini tabung 1 misalnya sama dengan new tabung. Nah, ini menunjukkan bahwa objek tabung 1 ini dia melakukan instansiasi dengan kondisi inputnya tidak ada. Maka otomatis ini dia akan memanggil konstruktor yang ini. Kenapa? Karena tidak ada inputnya. Di sini konstruktor ini tidak ada inputnya. Nah, ini kan tidak ada inputnya, maka objek tabung 1 itu akan mengarah ke konstruktor ini. Dia akan menjalankan konstruktor tabung ini, sehingga otomatis R-nya 0 dan T-nya itu adalah 0. Inisialisasi nilai R dan T-nya adalah 0. Nah, jika di dalam program utama main.java ini menggunakan instansiasi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dibuat seperti ini? Kalau dibuat seperti ini, tabung 2 misalnya new tabung, saya masukkan di sini angka 2 saja. Nah, maka
karena inputnya cuma satu, kita bisa melihat di sini. Nah, inputnya cuma satu, cuma yang ini saja, maka berarti R-nya itu akan berubah sesuai dengan input yang dimasukkan, yaitu 2. Nah, ini berarti R-nya yang diupdate, R-nya saja yang diupdate 2. Jadi objek pada tabung 2 ini dia memiliki jari-jari 2 dan tingginya kita lihat di sini tingginya 0. Begitu, karena dia akan memanggil yang ini karena cuma satu variabel input. Sama di sini juga cuma satu variabel input. Nah, bagaimana kalau kita membuat seperti ini? Kita bikin tabung 3, kemudian di tabung 3 itu saya masukkan misalnya 2,3, 2,3, kemudian 1,2. Kemudian saya masukkan di sini F float, begitu ya. Nah, berarti kan ini ada dua variabel input dan kemudian tipe datanya float, maka dia akan memilih yang ini. Dia akan mengupdate jari-jari dan tingginya karena ada dua input. Nah, jadi program di main.java ini, yang tabung 3 ini, dia akan dapat jari-jarinya 2,3 dan tingginya 1,2. Nah, karena dia akan masuk ke dalam konstruktor yang ini. Dia tidak akan menjalankan tabung yang lain, menjalankan konstruktor yang lain. Dia hanya akan menjalankan konstruktor tabung yang ini saja. Nah, demikian juga kalau misalnya kita coba bikin lagi objek yang berbeda, tabung 4. Nah, kita bikin tabung 4. Nah, di sini saya bikin integer 2 dan 1, R-nya 2, T-nya 1. Maka karena 2 dan 1 ini adalah integer, maka otomatis dia akan menggunakan konstruktor yang paling bawah ini. Nah, integer karena R dan T-nya integer. Nah, sehingga otomatis R dan T variabel globalnya juga akan sama dengan nilai ini, yaitu 2 dan 1. Jari-jarinya 2, tingginya 1. Seperti itu. Nah, jadi ini contoh dari suatu overload yang terjadi pada konstruktor.